Halo teman-teman, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kamu dalam keadaan yang baik ya. Di tutorial kali ini, saya punya kabar gembira nih buat teman-teman semua. Yap, saya benar-benar punya kabar gembira buat kamu. Kabar gembiranya apa Mas Nafa? Saya akan mengajarkan sebuah tutorial yang sangat sederhana, sangat singkat. Ya, bahkan durasi video ini akan sangat sebentar. Tapi kalau kamu praktekin apa yang saya ajarkan di video ini, kamu bisa mendapatkan uang. Betul, uang. Tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya kamu, teman-teman, bisa mendapatkan uang dengan menggunakan kata kunci. Yap, betul sekali. Ya, langsung aja tanpa basa-basi, kamu pergi ke Google Keyword Planner. Alamatnya ada di mana, Mas Nafa? Kamu ketik aja lah langsung di Google. Seandainya kamu sudah buka Google, ketik aja di sini Keyword Planner. Betul. Ketika kamu masuk ke Google Keyword Planner, kamu akan masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kamu pilih aja yang paling atas ya. Setelah kamu pilih tampilan paling atas, kamu akan menjumpai tampilan kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, sebuah tools gratis atau sebuah tempat gratis yang akan saya gunakan untuk mengajarkan kepada kamu gimana sih caranya kita bisa mendulang uang atau mendulang dolar dengan cara yang akan saya ajarkan kepada kamu. Nah, jadi video ini cocok banget ya, terutama buat kamu yang sampai detik ini punya usaha online tapi belum laku-laku. Waduh, kayaknya nggak enak banget tuh ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kamu masuk ke tampilan seperti ini. Lantas kamu masuk ke bagian di sini yang paling atas. Kamu pilih di sini kolom yang atas dengan kata kunci yang kamu kejar. Saya akan ambilkan contoh kepada kamu teman-teman. Ceritanya aja nih seorang Nafa ingin menjual batik. Kalau menjual batik, apa yang saya taruh teman-teman? Betul, saya akan menaruh kata kunci di sini, batik, ya. Dengan menggunakan kata batik, sebenarnya kata kunci saya bisa dicari dengan cakupan yang lebih luas, ya. Tetapi saya tidak mau hanya menggunakan batik. Saya taruh di sini dengan tulisan Batik Indonesia. Saya selalu menganjurkan teman-teman, kalau kamu ingin mencari kata kunci yang ideal, gunakan kata kunci yang terdiri dari 2 buah kata sebagai pencariannya. Ingat, 2 buah kata. Contoh, Batik Indonesia. Jelas ya? Kamu taruh di sini kata kunci yang kamu mau. Dan kamu acuhkan ini semua, kamu langsung masuk aja ke sini ke bagian Indonesia, dan kamu masuk ke sini ke bahasa, kamu ganti ke bahasa yang kamu kehendaki. Karena saya memberikan contoh orang Indonesia asli yang akan mencarinya, maka saya mengkategorikan ke dalam bahasa Indonesia dan juga negara Indonesia. Jelas ya? Langsung aja kamu klik Get Ideas di sini. Ketika kamu berhasil mendapatkan ide atau mendapatkan ide, Google Keyword Planner akan memberikan tampilan kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya. Nah, bagi para pemula, pasti kamu bingung deh mendapatkan tampilan seperti ini. Kamu jangan bingung ya. Kamu langsung aja masuk ke bagian Keyword Idea di sini, kamu klik di sini. Nah, di sini biasanya kamu akan diberikan semacam kayak suggestion atau semacam kayak usulan dari Google Keyword Planner, kira-kira kata kunci mana sih yang bisa menghasilkan untuk kamu kejar. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, ini adalah semacam petunjuk yang paling penting seandainya kamu ingin mendapatkan uang melalui bisnis online. Caranya gimana Mas Nafa? Caranya, di bagian ini tolong kamu perhatikan. Di bagian ini kamu akan mendapatkan sebuah pencarian yang berhubungan dengan pencarian per bulan, kompetisi, dan juga suggested bid ya. Nah, di bagian ini nih teman-teman, biasanya teman-teman saya bingung, Mas Nafa, saya bingung deh. Kenapa sih kok kadang-kadang kalau kita nyari di Google Keyword Planner, ada yang namanya harga-harga ditampilkan. Ini tuh buat apa sih Mas Nafa? Nah, gini teman-teman. Ada kalanya kalau misalnya kamu seorang pemain AdSense atau pemain iklan gitu ya, yang menggunakan layanan iklan AdSense, kamu akan dijumpai tampilan seperti halnya seperti yang saya tampilkan berikut ini. Contoh nih, misalnya kalau dalam sebuah website yang kamu miliki, kamu memasang iklan dari AdSense, AdSense itu akan melakukan semacam penarafan harga, ya, pentafsiran harga berdasarkan kata kunci, teman-teman. Dengan kata lain, kalau kata kunci kamu itu mahal, maka itu semakin menguntungkan kamu. Jelas ya? Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan, kalau kamu memang lagi bermain AdSense dan sampai saat ini belum menghasilkan uang, pakai cara ini untuk mencari kata kunci yang jumlahnya di bagian sini paling besar. Ingat, kamu nggak usah perhatikan kata suggest bid-nya, kamu nggak usah perhatikan kata-kata bahasa Inggris yang bikin kamu pusing. Pokoknya di bagian sini angkanya paling gede, kamu ambil. Itu nomor 1. Oke? Yang kedua, selain kamu perhatikan di bagian sini teman-teman, kamu juga jangan lupa perhatikan yang di bagian tengah.
Di bagian tengah ini juga nggak kalah pentingnya loh teman-teman. Kenapa? Karena di bagian tengah ini akan menjelaskan kompetisi tingkat persaingan kamu. Ingat, di luar sana bukan hanya cuman kamu doang yang pastinya menggunakan kata kunci yang kamu kejar. Maka dari itu teman-teman ya, kalau kamu menggunakan kata kunci yang populer ya, atau kata kunci yang banyak digunakan oleh banyak orang juga di luar sana, pilih tingkat kompetisi yang low atau yang rendah ya. Kenapa harus rendah Mas Nafa? Karena semakin rendah tingkat kompetisi kamu teman-teman, maka akan semakin mudah kamu untuk mengungguli di mesin pencari Google, Yahoo maupun Bing. Jelas ya? Dengan adanya keunggulan kamu seperti ini, atau dengan kamu bisa menduduki posisi website kamu di posisi nomor 1 Google, maka pengunjung kamu akan jauh lebih banyak mengunjungi website kamu. Dan pastinya, bayangin, kalau kamu harga iklan yang kamu pasang di website kamu mahal, dan pengunjung yang masuk ke website kamu juga banyak, bukankah itu semacam kayak tambang emas yang kamu buat di website kamu? Jelas ya? Jadi itu bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan keuntungan seandainya kamu bermain AdSense. Nah, jadi kalau bermain AdSense, kamu cukup perhatikan ini aja teman-teman. Perhatikan angka yang gede di sini, kompetisinya cari yang low, dan cari yang ada pencarinya pastinya. Udah, kamu kejar aja kata kunci itu. Sederhana sekali, bukan? Nah, berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya Mas Nafa seandainya saya nggak main AdSense nih. Seandainya saya menjual produk, tapi saya pengen banget produk saya itu laku Mas Nafa. Anggap deh saya jual sepatu. Oke. Karena saya sudah terlalu sering mencontohkan batik teman-teman, saya akan mengganti contoh saya dengan ceritanya saya akan menggunakan sepatu ya. Saya akan mengganti dengan sepatu di sini. Ada teman saya, murid saya menjual sepatu tapi tidak laku-laku dan dia bingung caranya gimana supaya jadi laku. Ini dia caranya. Pertama, kamu taruh sepatu di sini dan kamu taruh kata kunci yang kedua atau kata yang kedua yang mendeskripsikan kata kunci yang kamu pakai. Ceritanya nih, kamu jual sepatu kan? Yap, sepatu jenis apa yang kamu jual? Atau kalau kamu nggak tahu jenisnya apa, kamu tulis aja lah sepatu murah. Pastinya sepatu kamu kan harganya murah dong. Ya kan? Nah, begitu kamu klik get ideas tadi, maka hasil pencariannya pun akan muncul di sini. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu teman-teman untuk berpikir bersama saya. Seandainya kamu adalah seorang pemilik website yang menjual sepatu, kamu akan melakukan apa saat ini? Ketika kamu menjumpai tampilan seperti ini, ayo, bagi kamu yang sedang melihat video ini, anggap saya sedang berdiskusi dengan kamu, dan apa yang kamu lakukan? Betul sekali. Yang pertama, kalau misalnya kamu sedang menjumpai tampilan seperti ini, jangan lupa untuk melihat kompetisinya terlebih dahulu. Ingat yang saya bilang tadi, kompetisi adalah segalanya, artinya kalau kompetisi kamu remah, kamu akan semakin mudah mendapatkan pengunjung karena saingan kamu lemah. Jelas ya? Pertama, caranya gimana Mas Nafa untuk menjumpai tampilan kompetisi yang rendah? Caranya gampang. Kamu klik di bagian competition di sini, dan kamu klik sekali lagi untuk bisa disortir dari tampilan kompetisi yang paling rendah. Lihat, kamu sudah bisa menjumpai tampilan seperti ini, ya, saingannya rendah semua, saingannya juga tidak ada yang tinggi sama sekali, dan pencariannya pun ada. Tapi ada yang kurang di sini Mas Nafa. Apa? Kok ada kata kunci yang nggak nyambung ya? Gramedia online hubungannya apa Mas sepatu? Kayaknya nggak nyambung deh. Betul sekali, sangat tidak nyambung. Nah, gimana Mas Nafa caranya supaya dibuat jadi nyambung nih? Caranya gampang. Perhatikan baik-baik. Kamu langsung pergi ke bagian kiri, dan kamu klik di bagian ini. Kamu klik yang tadinya off di sini, ya, menjadi on. Lihat, hanya dalam waktu sekejap, kata Gramedia online hilang, dan yang pastinya kata sepatu murah menjadi lebih banyak, lebih terfilter, lebih tersaring. Lihat, sekarang kamu bisa jauh lebih mudah menemukan kira-kira kata kunci apa sih yang bisa kamu kejar. Nah, gampang banget kan teman-teman? Kata kunci yang harus kamu kejar jadi seperti apa? Kata kunci yang mengandung kata kunci yang kamu mau, dan yang pastinya ada pencarinya, dan kompetisinya rendah. Ingat, kalau kamu melakukan ini akan menentukan masa depan penjualan online kamu, ya. Kamu tentukan apa yang kamu mau dan kamu cari di sini, ya. Ceritanya kamu ingin menemukan sebuah pencarian yang per bulannya banyak. Gampang, kamu cari aja yang paling banyak. Misalnya ini teman-teman ya. Ceritanya kamu menjual sepatu, ya. Kamu ingin mendapatkan harga kompetisi yang rendah dan kamu ingin mendapatkan pencarian yang cukup gitu ya. Kamu lihat aja, begitu banyak tampilan sepatu,
dan kata kunci murah yang bisa mendatangkan pengunjung. Lihat, pengunjungnya pun banyak di sini. Dan ingat teman-teman, ini baru kata kunci yang spesifik. Padahal di luar sana, banyak orang yang mengetikkan kata kunci yang tidak spesifik, tapi bisa loh larinya ke website kamu. Menguntungkan sekali, bukan? Jadi kalau kamu memang ingin mencari kata kunci, caranya seperti ini teman-teman. Kalau kamu tidak bermain AdSense, kamu acukan yang bagian sini. Kamu hanya incer yang bagian sini aja, oke? Lihat pencarian per bulannya berapa, lihat kompetisinya lemah, rendah, atau tinggi, dan pilih yang terbaik yang menurut kamu. Dan jadikan kata kunci yang ada di sini yang kamu pilih sebagai judul dari postingan kamu, judul artikel kamu, dan pastikan kamu bisa melakukan itu semua dengan cara yang benar. Oke? Gampang banget kan teman-teman untuk mencari kata kunci? Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga apa yang bisa saya bagikan kali ini bisa membantu kamu untuk berbisnis online ke depannya. Oke? Kalau kamu masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kamu masuk aja ke website saya di nafahimtutorial.com. Atau kalau kamu malas nulis di website seperti apa, kamu klik aja link yang ada di layar. Betul, kamu klik link itu dan kamu masuk ke website saya untuk melihat video-video lain yang bisa memperjelas petunjuk kamu di dalam berbisnis online. Itu aja teman-teman, keep spirit, salam sukses, dan goodbye.